Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente-ente padewan? Ana yakin ente-ente pasti pada sehat walafiat ya wan. Tapi buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan film yang berjudul Rurouni Kenshin Kyoto Inferno yang dirilis pada tahun 2014. Film ini adalah sequel lanjutan dari film sebelumnya, yaitu Rurouni Kenshin Origins. Film ini berkisah tentang Kenshin yang harus melawan Shishio, yaitu seorang yang sebelum era Meiji pro kepada pemerintahan sama seperti Kenshin. Namun dia harus dikhianati oleh pemerintahan itu sendiri. Oke, gak pakai lama ya, biar gak bosen denger momen rocos, miringan HP kamu lemparkan kenaan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Cerita dimulai di sebuah pertambangan, di mana Kapten Saito Hajime beserta pasukannya sedang menyelidiki markas dari pasukan pemberontak. Ketika sedang melakukan investigasi, tiba-tiba saja pasukan Saito dihabisi oleh para samurai. Laluan, Saito mencoba memeriksa lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata dia bertemu dengan seseorang yang bernama Shishio Makoto, yang menjadi dalang dari kejadian itu. Shishio lalu mengajak Saito untuk bergabung dengannya untuk memberontak karena Saito dulunya berada di pihak keshogunan. Akan tetapi Saito menolak karena dia tak memihak siapapun sekarang ini. Dia hanya ingin menegakkan keadilan saja. Moto Shinsengumi 3番隊組長斉藤はじめそんな制服脱いでどうだ俺は誰の指図も受けん Karena gagal mengajaknya bergabung, Shishio menyuruh pasukannya untuk menyerang Saito. Sementara itu, di dojo Kamiya milik Kaoru sudah berbeda dari sebelumnya, di mana dia memiliki banyak murid dan menjadi pelatih di tempat itu. Akan tetapi Wan, para murid hanya ingin diajarkan teknik berpedang oleh Kenshin. Tetapi Kenshin menolaknya, karena dia hanya sebagai tamu di tempat itu. Kenshin juga mengatakan jika seni berpedang saat ini sudah berubah. Mereka harus mempelajari seni berpedang dari dojo yang memiliki moto menguatkan hati. Dan juga tak menghabisi seseorang. 先生はどうして稽古をつけてくださらないんですか。バカでござるよ。拙者はただの居候。新しい時代に学ぶべきは神谷活心流でござる。この道場の流派、神谷活心流は人を生かす。Tak lama kemudian, datanglah Megumi yang memberitahu jika ada orang yang sedang mencari Kenshin. Ternyata, pihak kepolisian datang dan meminta Kenshin untuk menemui menteri dalam negeri. Kemudian, Kenshin dan Sano pun pergi untuk menemui Okubo, si menteri dalam negeri. Ternyata Wan, Kenshin sudah mengenal Okubo sejak lama. Dan gak pakai basa-basi, Okubo langsung memberitahu Kenshin bahwa Shishio sedang merencanakan sesuatu di Kyoto. Shishio Makoto adalah seorang batosai dari pihak kekaisaran di saat perang Toba Fushimi. Shishio memiliki kemampuan yang luar biasa, sama seperti Kenshin. Namun dia memiliki kepribadian yang jauh lebih kelam. Dia akan menghabisi siapapun di sekitarnya, tak peduli lawan atau kawan. 頭の回転の速さもそんな気持ちはかけらもなかったそれが獅子だ Merasa Shishio sudah terlalu berbahaya, ketika peperangan telah berakhir, pemerintahan langsung mengambil tindakan untuk melenyapkan Shishio. Kemudian pihak pemerintahan langsung memegang hidup-hidup Shishio. Akan tetapi Wan, keajaiban pun terjadi. Sesaat setelah Shishio dibakar hidup-hidup, tiba-tiba saja turun salju dan memadamkan api yang membakar Shishio. Alhamdulillahnya, dia mampu bertahan hidup, meski dengan kondisi sekujur tubuh yang menderita luka bakar. Sejak saat itu, Shishio mulai pembalasan dendamnya dengan mencoba menggulingkan pemerintahan yang baru. Ishin政府の転覆だ Di sini Okubo meminta bantuan kepada Kenshin untuk menghentikan perbuatan Shishio yang mencoba menghancurkan era baru. Okubo memberikan Kenshin waktu 1 minggu untuk memikirkan matang-matang tawarannya tersebut. Sesamanya di dojo, Kenshin memberitahu semua tentang permintaan Okubo tadi. Sesuai dugaan, Kaoru, Sanosuke, dan Megumi langsung menolak hal itu. Kaoru minta ke Kenshin untuk tak pergi ke Kyoto, sebab Kaoru tak ingin jika Kenshin kembali menjadi seorang batosai. それって剣心にそいつを暗殺しろってこと？そんな取引の材料に使われてケンさんの稼いになるくらいだったら私は死刑台を選ぶわ。剣心は絶対に
京都になんか行かせない。 1 minggu kemudian, hari di mana Kenshin akan memberitahu keputusannya telah tiba. Okubo yang sedang berada dalam perjalanan tiba-tiba saja diserang dan dihabisi oleh bawahan Shishio yang bernama Soujiro Seta. Setelah kejadian tersebut, pengawal Okubo meminta kembali kepada Kenshin untuk membantu mereka mengatasi masalah yang diperbuat oleh Shishio. Dia lalu melihatkan keadaan yang sangat mengenaskan, di mana beberapa anggota kepolisian dihabisi oleh anggota Shishio. 自分は決して表にです。ついてこい。獅子王に殺された警官たちだ。 Saito yang ada di tempat itu meminta kepada Kenshin untuk segera pergi ke Kyoto. Berita tentang meninggalnya Okubo pun mulai tersebar. Kenshin lalu kembali ke dojo untuk bertemu dengan Kaoru. Dia berpamitan kepada Kaoru karena akan pergi ke Kyoto. Kaoru pun merasa takut dengan pilihan Kenshin, karena nantinya Kenshin akan kembali menjadi seorang Battosai. Kenshin lalu menenangkan Kaoru sambil memeluknya dan berterima kasih kepadanya, karena selama ini telah menerimanya untuk tinggal di dojo Kamiya. Meskipun dahulu dia adalah seorang pembunuh. みんなとご飯を食べたり稽古したり笑ったり、謙信が人切れに戻ってしまうかもしれない。今までありがとう。そしてさよなら。 Sanosuke yang mendengar kabar tersebut sangat kesal karena dirinya tak diajak Kenshin pergi ke Kyoto. Megumi mencoba menjelaskan bahwa alasan Kenshin tak mengajak yang lain karena dia tak ingin membuat orang-orang di dojo berada di dalam bahaya. Sanosuke yang kesal pergi keluar untuk meluapkan amarahnya. Ketika sedang berjalan, dia bertemu dengan seorang pemuda yang menanyakan keberadaan Battosai. Pemuda tersebut bernama Aoshi Shinomori. Karena sedang bete, Sanosuke menolak untuk memberitahukan keberadaan Kenshin. Merasa jengkel dengan Sano, Aoshi pun langsung menghajar Sano hingga babak belur. Beruntungnya, Megumi datang untuk menghentikan tindakan Aoshi. Di suatu malam di tepi sungai, Kenshin yang sedang mengambil air minum tiba-tiba didatangi seseorang untuk mencuri pedang miliknya. Kenshin pun mengejarnya hingga berhasil mengambil kembali pedang miliknya. Ternyata orang yang mencuri pedang Kenshin adalah seorang wanita muda bernama Misao. Di saat mereka berebut pedang, tiba-tiba saja datang seorang anak kecil yang terluka dan meminta mereka berdua untuk menolong kakaknya. Kemudian mereka menemui kakak dari anak laki-laki itu. Dan ternyata dia adalah seorang polisi yang tengah menyamar. Sayangnya, penyamarannya telah diketahui oleh Shishio. Dan oleh karena itu, dia pun dihabisi. Dan desa tempat tinggalnya langsung di bumi hanguskan. Keesokan harinya, Kenshin beserta Misao mendatangi desa tersebut. Dan terlihatlah kesadisan yang dilakukan Shishio beserta anak buahnya. Tak lama kemudian muncullah para anak buah Shishio yang telah melakukan kekejaman tersebut. Tanpa banyak ABCDEFG, Kenshin langsung menghajar mereka semua seorang diri. Setelah selesai mengajar mereka semua, datanglah Sojiro yang meminta Kenshin untuk menemui Shishio saat itu juga. Setelah sampai di tempat Shishio, Kenshin langsung mengajaknya untuk bertarung. Shishio yang kecewa setelah melihat pedang bermata terbalik milik Kenshin, memerintahkan Sojiro untuk bermain sebentar dengan Kenshin. Akhirnya mereka pun bertarung dengan sengit. Pertarungan tersebut sayangnya dimenangkan oleh Sojiro karena pedang Kenshin tak kuat menahan ketajaman pedang Sojiro. Seusai memenangkan duel, Sojiro menunggu pertemuan mereka yang kedua kalinya. Setelah itu, Kenshin kembali menemui Misao di desa. Tak disangka, semua penduduk yang merupakan korban kekejaman pasukan Shishio menghajar orang-orang yang sudah tak berdaya yang dikalahkan oleh Kenshin. Sebelumnya, bahkan anak laki-laki yang tadi dihasut untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Tak tinggal diam, Kenshin langsung mencoba untuk menghentikan anak itu dan menasehatinya agar dia tak menjadi seorang pembunuh.
お主がこの小さな手を怪我しても誰も喜びはしない。お前は必ず大人になる。 Sementara itu, di markas Shishio berada, anak buahnya yang bernama Hoji telah mempersiapkan semua persenjataan untuk berperang. Demi melengkapi kekuatan pasukan mereka, Shishio memerintahkan Sojiro untuk mengumpulkan pasukan mereka yang bernama 10 pedang. Sedangkan di dojo Kamiya, Sanosuke yang masih kesal berencana untuk menyusul Kenshin ke Kyoto. Megumi pun memberikan obat-obatan agar bisa digunakan oleh Sanosuke dan juga Kenshin. Namun, Sanosuke malah memberikan obat untuk Kenshin kepada Kaoru. Sano bilang bahwa yang harus menyembuhkan luka-luka Kenshin adalah Kaoru. この薬はおめえが持ってこい。あいつの傷を癒すのは俺の役割じゃねえ。 Sesamanya di Kyoto, Kenshin kembali bertemu dengan Misao. Dia lalu mengajak Kenshin ke sebuah penginapan milik kerabatnya. Kenshin kemudian diperkenalkan dengan pemilik penginapan yang bernama Okina. Ternyata Okina adalah mantan seorang ninja pengintai atau Oniwa Banshu. Di bawah pemerintah era Shogun dahulu. Ceritanya, dia diperintahkan menyamar sebagai pemilik penginapan bersama dengan Misao. Okina lalu memperingatkan Kenshin tentang seorang pria bernama Aoshi, di mana Aoshi ini adalah teman ketua Oniwa Banshu. Dahulu, pada saat Shogun sudah digulingkan, semua anak buah Aoshi yang tertangkap dieksekusi mati. Karena hal tersebut, Aoshi menaruh dendam kepada Kenshin. Sebab menurutnya, Batosai adalah orang terkuat yang telah membuat lahirnya era baru. Sehingga para anak buahnya dieksekusi mati. 自らは止められていたにもかかわらず幕府の手によって殺されようとしていた部下たちを救おうと青志様のやり場のない怒りと絶望は幕末最強の男すなわち日村抜刀斎へと向かっていった。 Kenshin memberitahu tujuannya ke Kyoto adalah untuk menghentikan Shishio. Kenshin juga meminta bantuan kepada Okina untuk mencari seseorang yang bernama Arai Shaku, yang tak lain adalah orang yang menempa pedang bermata terbalik miliknya. 人を探していただけぬか。この刀の生みの親、荒井シャック殿。 Di markas Shishio telah hadir salah satu dari anggota 10 pedang yang bernama Cho. Cho memberitahu Shishio bahwasannya Kenshin sedang mencari pedang yang baru. Akhirnya, Kenshin mendapatkan informasi tentang Arai. Tetapi sayangnya Arai sudah meninggal beberapa tahun setelah perang Toba Fushimi. Ternyata dahulu pedang tersebut diberikan oleh Arai kepada Kenshin, agar Kenshin bisa memulai era baru tanpa harus membunuh. Setelah itu, Kenshin pergi mendatangi kediaman anak dari Arai Shaku, yaitu Arai Seiku. Kenshin meminta bantuan kepada Seiku agar membuatkannya sebuah pedang. Namun sayang, Seiku telah berhenti menjadi seorang pembuat pedang, dikarenakan dia berpikir jika pedang buatannya hanya akan digunakan untuk menghabisi orang lain. Kenshin pun menghormati keputusan dari Seiku dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama setelah Kenshin pergi, kediaman Seiku didatangi salah satu dari pasukan 10 pedang, yaitu Cho. Tujuan Cho datang ke tempat itu adalah untuk meminta pedang terakhir buatan ayah Seiku. Cho menyandera anak Seiku untuk memperoleh pedang tersebut dan juga mengundang Kenshin. Seiku pun akhirnya meminta tolong kepada Kenshin untuk menyelamatkan anaknya. Kenshin akhirnya mendatangi Cho di sebuah kuil dan akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. この人が料理を。お前がシャックの息子の荒井清空か。お前の親父が最後に売った刀が残ってるて。それ出してんか。どうしたでござるか。日村さん警察を。何やお前は。人間やないか。おれ。待てくれ。Di sisi lain, Kaoru dan Yahiko telah sampai di Kyoto. Mendengar kabar bahwa telah terjadi pertarungan antara samurai di sebuah kuil, mereka pun segera ke sana karena berpikir bahwa orang yang sedang bertarung adalah Kenshin. Dalam pertarungan tersebut, Kenshin hanya bertarung dengan sarung pedang miliknya. Sementara Cho menggunakan 2 pedang pembantai buatan Arai Shaku. Seki yang melihat pertarungan mereka berencana untuk membantu Kenshin. Dia pun pergi ke sebuah gudang untuk mengambil pedang terakhir milik ayahnya. Setelah kembali ke kuil, Seiku langsung memberikan pedang itu kepada Kenshin. あれは父シャックの後期型殺人鬼もうちょっとの辛抱や。あの人なら父の刀を正しく使うてくれる。これを。
Cho mulai mencoba memprovokasi Kenshin dengan mendatangi anak Seiko untuk kemudian dia habisi. Kenshin yang mengetahui hal tersebut langsung aja gak pakai lama ngeluarin jurus hitam Mitsurugi miliknya dan menebas Cho. Kaoru yang juga ada di sana merasa panik dan ketar-ketir karena Kenshin akan kembali menjadi seorang pembunuhan. Namun untungnya, alhamdulillah hal itu tak terjadi sebab pedang yang sedang dipakai Kenshin adalah pedang bermata terbalik seperti miliknya. Ya, akibatnya Cho gak jadi metong dan paling banter dibawa ke sangkal putung Wan. Oke, di ruang tahanan, Cho sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian agar dirinya mau memberitahu apa yang sedang direncanakan oleh Shishio. Cho memberitahu bahwa Shishio akan membumi hanguskan Kyoto pada malam hari. Setelah mengetahui informasi tersebut, semua pasukan pun mulai bersiap-siap untuk berperang. Para prajurit pasukan Oniwa Bansu beserta Kenshin pun mulai menyiapkan diri. Dan demi keamanan masyarakat, pihak kepolisian juga memerintahkan kepada para penduduk untuk tak keluar rumah. Karena kondisi Kyoto sedang dalam keadaan siaga 1. Ketika sedang berada di penginapan, Kaoru dan Yahiko meminta izin kepada Kenshin agar mereka berdua bisa ikut berperang bersamanya. Karena Kaoru tetap ngeyel Wan, maka dengan terpaksa Kenshin pun mengizinkannya. Sementara itu di markasnya, Shishio beserta pengikutnya juga bersiap-siap untuk penyerangan. Tak berselang lama, perang pun dimulai dengan tanda kembang api di langit Kyoto. Dengan nekat dan gak takut metong Wan, pasukan Shishio membawa obor api raksasa untuk memulai penyerangan. Dan gak pakai lama, pihak kepolisian yang melihat hal itu langsung bergerak dan menembaki mereka semua. Kenshin dan Saito pun juga mulai bergerak untuk ikut dalam peperangan. Di sisi lain, Kaoru dan Yahiko berusaha untuk melindungi rumah warga agar tak dibakar oleh pihak musuh. Dalam peperangan ini, Sanosuke juga hadir dan ikut bertarung melawan pasukan Shishio. Sementara itu, di markas ninja Oniwa Bansu, Aoshi menemui Okina. Aoshi dengar bahwa Kenshin sang Batosai sedang berada di tempat itu. Tentu saja Okina gak sempat memberitahu keberadaan Kenshin. Akhirnya Aoshi ngamuk dan mengajak petarung kakek tua yang lemah itu. Dalam pertarungan mereka, Okina terus mencoba menyadarkan Aoshi yang telah tenggelam pada rasa haus akan balas dendam. Kata Okina sih, Aoshi sudah jatuh begitu dalam. Sedangkan di medan perang, Misao yang tengah bertarung dengar kabar jika Aoshi datang ke markas Oniwa Bansu. Tanpa pikir panjang, Misao pun langsung OTW ke markas buat menghentikan Aoshi. Sesamanya di markas Oniwa Bansu, Misao shock gak ketulungan dengan penampakan Aoshi yang telah menghabisi Okina. Di sisi lain, akhirnya Kenshin bertemu dengan Shishio setelah sekian lama. Kenshin yang gemes langsung mengajarnya, tapi ternyata itu hanyalah sosok tiruan Shishio. Dan mereka ada banyak kayak jurus 1000 bayangan Naruto-an. Mereka mencoba mengecoh Kenshin dan akan ada rencana lain di balik itu. Sanosuke yang ada di sana juga ikut bertarung untuk membantu Kenshin. Setelah semua perjuangan yang mereka lakukan, akhirnya peperangan dimenangkan oleh pihak kepolisian dan yang lain.
三村、おめえもいたのか。何かおかしいと思わねえか。 Sungguh sangat disayangkan rasa lega mereka atas kemenangan tersebut tak berlangsung lama. Karena Kenshin mulai merasa ada yang ganjil di dalam peperangan itu. Menurutnya, peperangan di tempat tersebut berjalan terlalu mudah. Laluan, Kenshin kembali teringat jika Shishio memiliki dua tujuan, yaitu untuk menghancurkan Kyoto dan menggulingkan pemerintahan yang baru. Tak berapa lama, akhirnya mereka sadar bahwa tujuan utama Shishio adalah ibu kota yaitu Tokyo, bukannya Kyoto. Oke, saat hendak pergi, Kenshin melihat Kaoru yang telah diculik oleh Sojiro. Tanpa pikir panjang, Kenshin segera bergegas untuk mengejar Sojiro. Kenshin berhasil mengejarnya hingga sampai ke sebuah pelabuhan. Sesamanya di sana, Kenshin langsung masuk ke dalam kapal dan menghajar para kroco-krocoan. Dan ternyata Shishio menangkap Kaoru dengan tujuan untuk membangkitkan kembali sisi kejam Kenshin sebagai Himura Batosai, sang pembantai. Kenshin yang tersulut api amarah mencoba bertarung seorang diri melawan pasukan 10 pedang dan juga Shishio. Kemudian Hoji menendang Kaoru agar jatuh ke laut. Kenshin yang melihat itu langsung menghentikan pertarungannya dan segera menyelamatkan Kaoru. Sayangnya Kenshin gagal menyelamatkan ceweknya dan malah terdampar di suatu pantai. Tak lama kemudian Kenshin yang tengah pingsan ditolong oleh seorang pria tinggi gede. Pria tersebut bilang film udah selesai. Oke man, serial trilogi Rurouni Kenshin part kedua episode pertama sudah Maman ceritain. Untuk kelanjutannya, insya Allah akan Maman kisahkan juga. Tapi, sing sabar yoan. Akhir kata, tiada pantai tanpa sebuah ombak. Maman mau santai-santai dulu dan sampai jumpa. Sempak!